cafe. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen yang sangat spesial, Pak Ustadz. Kita masuk ke segmen Ramadan Mengaji. Dan untuk sekarang kita akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan langsung dibawakan oleh Kak Dude Arlindo. Silakan Kak Dude. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Azim, Masya Allah, luar biasa Kak Dude Arlindo. Apa yang dibaca mengingatkan kita tentang bagaimana banyak orang memamerkan, bahkan menyombongkan hartanya, ibadahnya. Nah, ini semua akan dibahas tepatnya dan paling cakep oleh guru kita nih. Ada Ustadz Taufikur Rahman. Ustadz Pantun, silakan Ustadz. Oke Pak Ustadz. Ini ngomongin soal tadi tuh pamer, Iya. ya itu. Ya. Coba nih biar penontonnya tambah semangat. Suaranya mana nih? Ibu-ibu jamaah nih. Bapak-bapak di belakang juga nih. Bapak-bapak mana suaranya, Pak? Oh. Kalau nih riak ya kan, siapa tahu ibu-ibu pakai lipstick ya kan, biar tambah riak ke sini-sini gitu mungkin lipsticknya kali. Makasih. Ya, Kalau saya, ya, Mas Arman, juga Wafi, Dude Arlindo, terima kasih banyak Qurannya. Beli tape sampai ke Keranji. Di SNMP kita mengaji. Ya, jadi tadi yang dibacakan oleh Mas Dude Arlindo, firman Allah, surat kedua, juz ketiga, ayat 264. Yang secara maknanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan nilai pahala sedekah kamu dengan dua cara, bil manni, dengan cara mengungkit-ungkit yang sudah kita berikan, wal adha, atau dengan cara menyakiti perasaan yang menerimanya. Sampai Al-Quran memberikan gambaran orang yang seperti itu, maka yang niatnya pamer, ria, famasalhum kamasali sofwadin alaihi turabun, seperti batu besar, kemudian di atasnya ada tanah yang begitu banyak. Di saat tanah di atas batu besar itu ada hujan lebat, hujan yang begitu deras.
Nah, begitu hujan turun, otomatis tanahnya semua habis tersapu. Nah, itulah orang yang beramal dengan niat semata-mata untuk pamer. Hadirin hadirat rahimakumullah, makanya puasa ini mengajarkan kita untuk betul-betul ikhlas. Di dalam hadis qudsi perihal tentang fadilah puasa, makanya apa kata kanjeng Nabi? Berarti hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari kanjeng Rasulullah. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa hanya untukku dan hanya aku nanti yang berhak untuk membalasnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, beda halnya di saat orang tahadus binikmah. Jadi misalkan Opik nih di tempatnya setiap hari Jumat ada Jumat berbagi, gitu kan? Kemudian juga Mas Arman, alhamdulillah ada rezeki memberikan kepada anak-anak yang duafa dan yatim. Nah, kemudian dibikin video, kemudian di-share. Ya, saya pun di pesantren hampir tiap minggu begitu. Ya, ini bagaimana? Nah, di saat niat kita, ingat tujuannya untuk berdakwah, ya Allah yang kita share ternyata yang nonton ribuan. Nah, semoga dengan melihat bagaimana kita berbagi kepada saudara kita, ternyata ada yang melihat terpanggil hatinya. Ya Allah, si Fulan padahal biasa-biasa saja loh, tapi sedekahnya betul-betul istiqomah. Masa aku yang lebih dari si Fulan dan bisa seperti itu. Nah, di saat seperti itu, maka insya Allah niatnya menjadi nilai dakwah. Gila loh, ya, Mas Ude, gimana? Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Ustaz Pantun. Pak Opik, izin ada yang mau ditambahin nggak? Pasti ada lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, Ustadz, saya pernah dengar nasihat dari guru saya di desa, gitu ya. Jadi iblis itu punya 4 cara untuk datang ke kita. Yang pertama, dia mendorong kita ke keburukan. Yang kedua, dia menghalangi kebaikan. Yang ketiga, disuruh kita berbuat baik tapi riya. Yang keempat, dia orang udah baik, udah ikhlas, ditunggu nih bertahun-tahun untuk dia mengungkapkan ngomong-ngomong amalnya dia. Maka batal jadi amal. Rusak semua. Baru tadi yang bakal dibacakan, tapi Allah memberikan gambaran batu yang besar, ada tanah dan hujan. Habis semuanya. Masya Allah. Jadi sia-sia ya. Betul sekali. Masya Allah. Kang Arman, ada nggak yang mau ditambahin? Biar nggak nombok nih saya. Tambahin dulu. Batasannya sampai kapan, Pak Ustaz? Dalam tadi kan boleh gitu kan, misalnya Jumat berkah gitu ya. Betul. Ya. Tapi batasannya tuh sampai mana supaya kita tuh tetap di dalam batasan bahwa itu tidak riya. Betul sekali, bagus pertanyaan Mas Arman. Di dalam Al-Quran surat ke-27 ayat ke-40. Ini filter buat kita semua nih. Karena nanti kan komentarnya, oh Mas Arman baik banget loh. Oh Mas Arman dermawan banget loh. Oh Opik, Masya Allah loh, kebaikannya luar biasa loh. Nah, di saat kita mendapatkan pujiannya seperti itu, batasannya apa? Di surat An-Naml ayat ke-40 ada satu jawaban. Apapun pujian yang masuk kepada diri kita, baik secara telepon maupun secara WhatsApp atau memberikan komentar kepada kita, ini pernah dialami oleh anak buah Nabi Allah Sulaiman yang bisa memindahkan istana Balkis, Raja Sulaiman. Ifrit menawarkan dengan durasi Nabi Sulaiman duduk, sebelum berdiri udah sampai. Itu tawaran Ifrit. Nah, ternyata Nabi Sulaiman tahu lebih pandai, lebih mulia manusia ketimbang jin. Akhirnya ada nggak yang lebih cepat lagi? Nah, Asif al-Barqoyah, kalau dalam kitab tafsir disebutkan namanya Asif al-Barqoyah, dia bisa memindahkan dengan durasi Nabi Sulaiman berkedip, belum selesai kedip udah sampai. Dipuji dia, hebat kamu, kita ambil ilmunya. Dia menjawab pertama, batasannya siapapun orangnya, maka kita jawab, hada bin fadli Rabbi. Tuh. Ibu baca, hada Bin fadli Rabbi. nanti dipuji nih sama suaminya, ya Allah istriku soleha banget, cantik banget. Apa jawabannya? Yang pertama, ini semua anugerah dari Allah. Yang kedua, ini untuk
menjaga hati kita nih, jangan sampai tergelincir menjadi riya. Karena batunya tipis sekali. Yang kedua, Nabi mengajarkan doa. Sangat tidak. Doanya apa? Ibu ikutin ya. Allahumma firli ma la ya'lamun. Nah, segini dulu deh kita pahami. Allahumma firli ma la ya'lamun. Nah, dipuji nih kita Mas Arman nih, sama netizen, begini hal-hal baik, biar hati kita nggak GR, biar nggak aku gitu loh. Maka kita baca doa itu artinya, yuk kita baca artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak mengetahui. Coba bayangkan, kalau mereka tahu dengan dosa kita, mau nggak Bu? Kita ditutup sama Allah aib kita. Nah, dipuji apapun. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa kita aja tadi itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dia nggak tahu ya. Nggak tahu. Makanya mereka memuji kita. Itu yang kedua. Masih ada waktu lagi, Sosial Med? Mas Ben? Ya, Kita masih ada satu ayat lagi, Pak Ustaz. Oh, ya. Memang kalau bicara soal ria, bisa bicara soal pamer, itu tidak hanya kita bisa menyebabkan kedengkian buat orang lain yang melihatnya. Akhirnya orang harus menahan rasa amarah. Mungkin itu yang tersurat dalam ayat yang akan dibacakan langsung berikutnya oleh Kak Dude Haridwan. Silakan Kak Dude. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Allahul Azim, Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala firman-firman-Nya. Nah, udah paham belum tuh ayat yang dibaca sama Kak Dude? Oh, ini paham apa ngantuk sih? Paham saya. Ngantuk udah dapat THR belum? Oh, sama. Aduh, mau ngasih. Ini urusan ayat ini urusan kalau mau sukses. Kalau udah salah nih, ntar biar Ustaz Taufik yang ngejelasin. Tandanya orang sukses yang berpuasa tuh ayatnya ada di sini nih. Silakan deh, Ustaz Taufikur Rahman. Ya, kita kasih PR dia. Ya, buat sambil semangat jamaahnya. Buah manggis di bawah-bawah. Hitung makan ketumbar. Jamaah di sini manis kalau tertawa, membuat hati kami makin berdebar-debar. Kekeraji beli tape. Kita ngaji tetap di SCTV. Itu nama honor yang itu tuh. Biasa itu tiap tahun depan. Ya. Baik, Ustaz Salman, Pak Ben, makasih. Jadi ini ayat betul-betul menjadi cambukan buat kita. Bisa nggak kita keluar Ramadan mengistiqomahkan bacaan Quran kita, sholat berjamaah kita, berbagi kita di luar Ramadan, yaitu menghadapi 11 bulan Ramadan. Saya terjemahkan secara makna, wasari'u, ini perintah dari Allah, dan bersegeralah kamu sekalian. Saya, Waopi, Mas Dodi, Mas Herino, Mas Arman, juga semuanya bersegera. Untuk apa? Ila magfiratin min rabbikum. Allah sudah menyiapkan pintu ampunan buat kamu. Ya, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan disiapkan
surga yang luasnya melebihi langit dan bumi. Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Ramadan tujuannya la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Nah, kriterianya dijelaskan. Satu, alladzina yunfikuna, orang-orang yang tetap berinfak, bisarroi wadorroi, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Kalau sekarang Masya Allah, kita sudah bisa tabligh akbar di SCTV. Karena 2 tahun yang lalu, mohon maaf, semuanya di rumah saja. Bisa nggak tetap walaupun sempit kita berani berinfak? Lebih-lebih dalam kondisi lapang, itu kriteria yang dimana Ramadan ini berhasil. Jadi tetap tidak pelit buat berbagi. Boleh kemarin kata-kata cakap lagi boleh? Kain ihram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling Ka'bah. Akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah, yang ada hartanya terus makin bertambah. Nah, poin terakhir, di mana kriteria orang yang sukses Ramadannya, maka duanya poinnya apa? Wal kaziminal ghaidha, pandai menahan emosional, tidak cepat temperamental. Pesan Nabi, la tadok walakal jannah. Jangan marah, surga lah balasannya buat kamu. Dan yang ketiga, wal afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Begitu Mas Ben. Waduh, luar biasa nih. Tepuk tangan buat Ustaz Taufikur Rahman. Jadi di antara kesimpulannya emang hidup begitu ya Bu ya. Orang sabar itu kesel. Udahlah kita berbuat baik kapan aja, ngebantu kapan aja. Dijahatin, disuruh buat nahan emosi. Udah gitu suruh maafin lagi. Udah habis maafin disuruh oleh Allah berbuat baik. Tapi itu semua hadiahnya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mau? Nah, mudah-mudahan ibu-ibu kita semua sukses melewati ujian cobaan di dunia ini. Amin. Boleh tepuk tangan dong, ada Waopi, Ustadz Pantun, Gigi, Kak Dude, Ustadz Somad. Setelah ini kita masih ada lagi karena habis ini kita punya challenge nih buat para ustadz-ustadz yang ada di sini, buat Gigi juga. Kira-kira apa sih makanya? Jangan kemana-mana, tetapi Gemar Ramadan SCTV.